Halo kawan, kita jumpa kembali di podcast Satu Langkah. Setiap orang mempunyai langkahnya, entah itu langkah maju, langkah mundur, atau bahkan langkah yang sia-sia. Aduh, sebenarnya capek ya. Lagi capek, kehidupan di dunia nyata nggak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam logika. Buat intermezzo, refreshing lah. Ayo kita sama-sama dengerin lagu ini sejenak. Aku hanya ingin ketenangan, bukan rumah, uang, atau ketenaran. Aku hanya butuh ketenangan. Ia sangat jauh, hanya angan-angan. Aku hanya ingin ketenangan, tanpa kabar, panggilan, dan pertemuan. Aku hanya butuh ketenangan, menghilangkan diri dari keramaian. 1000 Tuhan ini berat, bangun berpura menjadi kuat. Sungguh semua ini bom waktu, memikul ceritamu, memikul salahku. Gimana lagunya? Keren ya? Kayaknya ya lagu tadi itu sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaannya gimana? Ya banyak dari kita yang ngeluh, aku hanya ingin ketenangan. Orang hidup ya pengennya tenang. Semua pastilah kayak gitu. Banyak yang lagi ngeluh, yang lagi cerita sama saya bahwa hidup kok gini-gini aja. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ngeluh kayak gitu, wajar lah. Buktinya sekarang aku sebenarnya juga sedang ngeluh, kok hidup gini-gini aja, nggak ada istimewanya sama sekali. Tapi ya mau gimana lagi, kita cuma bisa menjawab ya gimana lagi, emang adanya gini, itu aja dah. Buat kalian-kalian yang lagi ada di zona quarter life crisis, diingat quarter life crisis. Kapan itu ya pokoknya nggak jauh-jauh dari usia 25 lah ke atas ke bawahnya, pasti pada ngerasainnya. Dulu kita punya cita-cita buat ngerubah dunia terus hidup bahagia di usia 25 sampai 30 tahun. Tapi seiring berjalannya waktu, cita-cita itu berubah dah. Yang penting kita bisa hidup, terus tadi itu tenang. Entah sih tenang dari mana. Kebanyakan tenang dari beban pikiran yang kita buat sendiri. Beban itu kita menjadi panas, merasa ambisi karena teman-teman kita sudah pada berhasil, sudah pada bangun perusahaan, kerja kantoran, bahagia sama pasangan, terus cekrek, selfie, upload deh Instastory. Kita rebahan guys. Ya nggak apa-apa lah, anggap saja keinginan itu buat penyemangat buat kita yang tiap hari rebahan sambil main HP, halu sambil meratapi nasib. Ya mungkin saat ini bener kata pepatah, hidup kita hidup enggan, mati tak mau. Tapi kita nggak boleh terlena sama itu. Ingat, kita masih muda. Anak muda itu katanya sih sering baper. Baper di sini bukan bawa perasaan loh ya. Tapi baper di sini adalah bawa perubahan. Itu kan yang kita gadang-gadangkan dari dulu, bawa perubahan. Anak muda harus bawa perubahan. Faktanya ya kita buktikan.
pasti dalam pikiran kita sekarang lagi caruk maruk. Selama ini kita mengikuti pilihan sendiri yang sudah kita rencanakan, atau sebenarnya yang kita lakukan adalah pikiran orang lain, pilihan orang lain, atau cuma ikut arus aja. Semua itu sebenarnya keputusan kita sekarang, yaitu hasil dari keputusan kita saat lalu. Jadi saat lalu, dulu kita melakukan apa, ya efeknya sekarang. Pepatah ada yang bilang gini, gagal berencana berarti berencana gagal. Yang udah gagal, ya mau gimana lagi. Tapi waktu kita masih ada. Saatnya kita untuk memperjuangkan kegagalan yang lalu dengan cara mengintrospeksi. Selama ini kita sudah melakukan apa yang menjadi pilihan kita atau tidak. Segala sesuatu itu memang sudah ada yang mengatur, dan kita yang mengatur pilihan itu. Pilihan itulah yang akan menjadi tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita yang paling bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, yang tahu hidup kita ya kita sendiri, yang bertanggung jawab terhadap hidup kita ya kita sendiri. Maka dari itu, diri kita sendiri harusnya menentukan bagaimana proses yang harus kita lakukan. Setiap orang harus melakukan prosesnya masing-masing. Setiap orang harus bertanding di lapangan, tapi tidak semua orang bisa berhasil menang. Siapa aja yang bisa berhasil menang? Cuma mereka yang punya mental pemenang. Mental pemenang adalah mereka yang tangguh dan kuat. Siapa orang bisa berproses, tapi hanya mereka yang memiliki mental tangguh dan kuat yang berhasil melalui prosesnya masing-masing. Cari keputusan yang tepat, karena itu yang menentukan diri kita. Kita harus bertanya, siapa kita besok? Siapa kita sekarang? Lalu bagaimana proses kita? Jangan takut untuk merasakan pedihnya penat, karena semua itu cuma ilusi. Ya, ilusi. Kembali ke episode sebelumnya, bahwa kita bisa mengubah sudut pandang kita. Kita bisa mengubah ilusi kita. Selama kita melihat ilusi tersebut sebagai hal yang positif, why not? Kenapa tidak? Tapi tetap, mestakung itu ada. Semesta mendukung, lingkungan membentuk kepribadian kita. Semua itu dibentuk dari diri kita saat masih kecil hingga sekarang. Contohnya gimana? Ya bisa dilihat dengan keseharian. Intinya gini deh, jangan pernah terlihat lemah di hadapan orang lain, karena dengan dorongan itu secara tidak langsung akan menjadi penyemangat untuk kita sendiri supaya kita benar-benar kuat. Bukan hanya di hadapan orang, tapi kuat dalam kehidupan yang sebenarnya. Sebenarnya untuk topik bahasan ini panjang banget ya. Cuma kalau dibuat sekali sepertinya nggak efektif, dan ya badan sepertinya sudah tidak mau berkompromi. Sebagai referensi lain, ayo kita dengerin lagu yang pasti banyak yang kenal lagu ini, dan akhir-akhir ini sering didengarkan oleh kalian-kalian yang sedang mengalami quarter life crisis. Saran saya, coba cari earphone, terus pakai earphone itu dan cari lagu ini di aplikasi pemutar musik. Kencengin deh, nanti kita tahu dan kita coba rasakan di situ. Itu saja dari saya mohon pamit, sampai jumpa di
podcast Satu Langkah episode selanjutnya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam benih semua. Masalahnya lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya.